diri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma inni wallahu bikulli syai'in muhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat dimanapun berada, sahabat Abasetu ya di seluruh wilayah Nusantara, di Papua, Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Bawean, semua, dan juga sahabat-sahabat Sabah, sahabat-sahabat Singapura, dan juga ada Kuala Lumpur, Malaka, ya, dan sahabat semua dimanapun berada, sahabat Australia, sahabat Taiwan, sahabat Hong Kong, juga sahabat Turki, sahabat Eropa semuanya ya, dan semua dimanapun berada, panjenengan hari ini lebih baik, hari ini adalah senantiasa tekuk lidah, rapatkan gigi, jadikan hari ini yang menjadikan kamu adalah magnet buat rizki. Hari ini jadikan dirimu dengan berkata pada hatimu adalah hari ini lebih berkah. Jadi magnet rizki, magnet kasih sayang. Siapapun yang memandangmu akan senantiasa datangnya kasih sayang padamu. Dan marilah senantiasa kita adalah menebar kasih sayang sahabat. Karena hidup ini bukan hanya sebatas ibadah makhdoh, tetapi juga adalah bagaimana kita ada tujuan dari segala ibadah adalah bagaimana adalah ibadah sosial sesungguhnya. Yang dipandang oleh Allah itu bukan ibadah kamu kepada Allahnya, tetapi bagaimana adalah kamu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia adalah yang menjadikan bermanfaat buat manusia lain. Inilah sahabat ya kenapa saudara kita di Kristen itu ada salib seperti ini adalah karena yang satu hubungannya vertikal, yang satu hubungannya horizontal. Demikian pula dulu adalah Prabu Siliwangi adalah juga termasuk Surawisesa, kerajaan Pajajaran dan kerajaan Galuh, benderanya juga sama kayak seperti salib. Adalah sesungguhnya adalah karena manusia itu satu berhubungan dengan vertikal dan satu hubungannya adalah horizontal. Tetapi hubungan horizontal, manfaat sesama manusia, berguna buat sesama manusia adalah itulah tujuan Allah, tujuannya. Maka jangan salah fokus sahabat. Lihat bagaimana kisah Musa dan Baroh. Bagaimana Allah lebih menghargai Baroh daripada Musa. 20 tahun sholat dan dzikir nggak dihargai oleh Allah. Di pada saat Baroh banyak berbuat baik pada manusia, tadi semua, walaupun imannya masih buruk, tetapi Allah lebih menghargai Baroh daripada Nabi Musa. Ya, ini yang harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya segala ibadah itu hanya instrumen. Rukun Islam adalah instrumen, rukun Islam, iman, instrumen, dan juga rukun ihsan pun instrumen. Tetapi adalah tujuannya, syamrohnya adalah pada saat kita sudah mampu memandang kemanapun kau hadapkan, adalah mampu memandang Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Maka marilah kita saksikan adalah nur afal Allah pada segala apa yang kita lihat. Pada diam, pada gerak, sahabat. Saksikan satu yang tidak pernah bergerak adalah dialah Al-Khaliq. Tetapi saksikan segala yang selalu bergerak, tagoyur, dialah Al-Makhluk dari semua. Karena makhluk adalah ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, wujud yang diwujudkan, bukan wujud sendiri. Bukan hidup sendiri.
Maka disinilah sesungguhnya hanyalah permainan dia semua adalah pada saat dia ingin dohir, maka dia hilangkan semua makhluk ini. Pada saat dia ingin batin, dia dohirkan makhluk. Begitu saja sahabat. Maka sesungguhnya makhluk ini adalah akan abko bersama bakonya Allah. Setelah Allah tajali adalah bako, maka sesungguhnya adalah makhluk pun menjadi abko bersama bakonya Allah, sahabat. Dan inilah yang harus dipahami, kata Abah, dunia ini tidak ada. Semua hanya diadakan, ditiadakan, hanya begitu saja. Keadaannya saja, tadi semua sahabat, dan itu berlaku tidak akan sekaligus, tapi parsial, tadi semua ya. Maka marilah kita pahami tentang bagaimana Allah adalah sedang bermain-main dengan dirinya. Dalang sedang bermain-main dengan dirinya. Dari awal pun dia ingin mengenali dirinya lewat kita. Maka sesungguhnya kita bisa menyaksikan sesungguhnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apa engkau tidak pernah melihat, atau sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana Allahu al-haq, itu nyata pada diri kita. Jadi sesungguhnya diri kita ini adalah mazhar kenyataannya tadi semua. Maka kita harus selalu sadar, wabil khusus di Ramadan ini adalah bagaimana sahabat kita imsak. Adalah imsak, menahan diri dari tidak merasa wujud, tapi sadarilah bahwa kita adalah wujud yang diwujudkan. Maka disebut wujud arad atau wujud sangkaan. Maka siapapun kamu yang merasa wujud, disitulah kamu akan merasakan masalah dalam hidup. Tadi semua karena engkau sedang bertarung. Tadi semua kata Allah, siapa yang wujud, kamu atau saya, kan gitu, sahabat. Maka disinilah tugas kita adalah bagaimana meneguk lidah, merapatkan gigi, selalu menyerahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Maka disitulah ada Lailatul Qadar untukmu. Disitulah ada perubahan nasib untukmu. Tadi semua adalah, maka senantiasa setiap hari kita berserah diri. Setiap hari adalah bagaimana kita adalah menzakatkan diri kita digunakan oleh Allah untuk tujuan Dia. Mata kita digunakan oleh Allah untuk melihat dari semua ya. Jadi sekali lagi, Dia sedang melihat dirinya lewat mata kita. Dia sedang mendengar adalah kalamnya adalah lewat dengan pendengaran kita dan lewat kalam kita, sahabat. Karena kita ini adalah, maka tadi kita harus pahami hubungannya antara abid wal ma'bud wahid. Pahami hubungannya antara rozik wal marzuk wahid. Pahami hubungannya adalah juga antara zikir dan mazkur. Yang mengingat, yang diingat adalah satu. Sesungguhnya yang menyembah, yang disembah juga satu. Sesungguhnya adalah yang memberi rizki, yang menerima rizki juga satu, sahabat ya. Nah inilah hubungan yang harus kalian pahami sesungguhnya. Karena pada dasarnya keberadaan kita, inilah untuk mendohirkan luluberan sifat Asmaul Husna Allah pada kita. Maka kita ini semuanya di alam ini tentang Dia. Maka sesungguhnya jangan merasa kepedean ya. Jangan merasa kepedean tadi semua, karena di hadapan Dia ini kita ini bukan apa-apa. Maka kana Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Dia ada sendiri dan Dia sekarang pun ada dahulu sebagaimana Dia adanya dahulu. Jadi dalang ini sedang anteng aja dengan dirinya. Tadi semua ya, dalang sedang anteng dengan dirinya karena yang sebenarnya ada hanya dalang, sahabat. Tadi semua. Cuma kadang-kadang manusia kepedean, kayaknya merasa sosok penting di hadapan Allah gitu kan, tadi semua. Adapun dia, makanya ini kita ini makhluk ini betul-betul hanya mainan dalang saja sebetulnya. Maka kenapa kata Allah wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanya candaan, senda gurau tadi semua, laibah hanya permainan tadi semua ya.
Maka kadang-kadang dia ingin dohir tadi semua. Ya, pada saat dia ingin kelihatan ganteng dengan jamalnya, dia bikin makhluknya dengan ganteng cantik ya. Pada saat dia ingin makhluknya itu dalam keadaan baik, maka perlihatkan sifat kamal dan jamalnya lembut ya. Tapi pada saat dia ingin kelihatan garang, dia buat makhluknya itu dengan jalal dan koharnya lebih sangar tadi semua. Yo, sangar, serem, galak gitu kan tadi semua. Itu dia semua gitu sahabat. Maka disinilah kita pada saat sudah memahami dia apa namanya keberadaan dia, bagaimana dia. Makanya dunia ini adalah sekali lagi kata Abah juga akan selalu ada ya. Karena dia sang kehadiran, sang ada, tidak akan pernah tidak ada. Maka sementara selama dia ada, selama kamu bercermin, maka bayangan di cerminnya ada. Nah itu harus dipahami. Makanya kalau seandainya kamu sudah paham, Allah itu adalah kidam dan di Allah itu bako, berarti bayangannya juga bako gitu kan tadi. Cuma untuk tidak sama antara bakonya Allah, maka bayangannya disebut abko tadi semua. Jadi ikut ke bawah kekal oleh bayangannya yang bako, maka kamu abko bersamanya. Hanya tinggal kamu ini apa namanya didohirkan dan dimatikan saja, diadakan, ditiadakan. Maka keadaan manusia ini kata Abah juga dalam keadaan tidur tadi. Maka bagi Tuhan kamu tidur ataupun bangun nggak peduli gitu kan tadi semua. Nah kita yang harus bangun. Makanya Allah nyuruh tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu gitu. Selama jiwamu, siapa jiwamu ya dia juga gitu. Makanya pindahkan channelnya Tubadil supaya yang ada hanya dia gitu loh. Kalau makanya tadi istilah doa misalnya da'aya da'u adalah bagaimana menghadirkan dia. Dia yang ada kok, berarti dia yang ada harus yang hanya bisa minta pada yang ada. Demikian pula sholat, menyembah. Terus bagaimana kita harusnya sholat? Harusnya adalah yang ada, yang menyembah yang ada. Tadi yang ada meminta pada yang ada menyaksikan yang ada. Maka mustahil kita yang Adam untuk melihat Allah, gitu kan dari semua. Nah, bagaimana caranya melihat Allah? Ya mati atau bangun dari tidur. Kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Jadi kehidupan ini sahabat, sebagaimana Jalaluddin Rumi sudah 1800 kali tadi semua ya. Nah kadang yang bertanya kemarin, bagaimana Rasul? Apakah juga kembali lagi? Kembali semuanya juga. Tidak ada yang kembali karena semuanya juga tadi semua. Tidak ada yang bukan selain dia itu akan selalu ada tagoyur sahabat ya. Yang bukan dia itu tagoyur, ingat itu. Tetapi kembalinya karena di alam ini adalah kehidupan yang talel, maka kalian akan menemukan 7 lapis kehidupan di alam ini yang sulit Abah jelaskan di sini kecuali kalian yang menembusnya tadi semua. Mari katakan ya masarul jinni wal insin tadi la tanfudu dari tadi illa bisultan kata Allah. Hai jin dan manusia tadi semua berjalanlah tadi dan tembuslah dan hanya akan bisa menembusnya illa bisultan kecuali kamu punya kekuatan tadi semua ya. Nah baik sahabat, karena hidup ini adalah perjalanan, marilah kita rileks, kita nikmati tadi semua. Maka bahasanya adalah penumpang yang mulia karena baru saja kita lepas landas, kita take off dengan ketinggian 1.500 kaki dari permukaan bumi. Maka silakan gitu, pasang sabuknya, tenangkan dirimu. Kita akan melakukan perjalanan ke alamul lahud tadi semua. Dan marilah nikmati. Maka untuk perjalanan ini butuh kamu sekali menekuk lidah, merapatkan gigi sahabat. Karena hanya itu saja. Ya sesungguhnya. Jadi intinya kalau kita ingin berjalan dalam frekuensi Allah, matikan dirimu atau bangunlah dari tidur. Jadi bahasanya adalah pada saat kamu adalah mematikan dirimu sahabat, bagi engkau bangun dari tidur. Coba saksikan. Pada saat engkau bangun dari tidur banyak hal yang bisa kamu lihat sahabat. Nah disinilah hikmah ini menjelaskan tentang orang yang sudah terbuka banyak hal. Tapi kemudian dia merasa nyampe.
hati-hati ya buat siapa yang teman-teman dari Kalsel, yang hati teman-teman dari Solok, dari mana, yang selalu terus ada WA Abah mengatakan, Bah saya udah sampai. Perasaan sudah sampai itu belum sampai. Perasaan sudah ma'rifat itu belum ma'rifat. Maka tadi perjalanan kamu kepada Allah itu di penghujungnya lupa tadi semuanya. Pada saat cincin sudah ada di jari, kamu tidak akan ingat cincin. Ingat, sekali lagi kata Abah, kalau kamu masih ingat, artinya ada ingat itu ada yang ingat, ada yang diingat, ada yang mengingat, ada yang diingat. Ingat itu. Berarti kamu masih batasan ingat mengingat itu belum sampai. Karena bahasan ingat itu jauh, sahabat. Maka orang dikir itu masih jauh dari semua ya. Tadi sebagaimana kamu adalah berjalan, ingat anakmu, istrimu, sesungguhnya. Nah itu sedang jauh kamu itu. Karena pada saat kamu sedang bercengkrama dengan keluargamu, kamu tidak akan ingat keluargamu. Dan pada saat kamu sedang jauh dari cucumu, kamu ingat pada cucumu. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Jadi tadi kalau seandainya dikir itu masih makom jauh. Jadi orang berzikir itu masih jauh. Gitu kan tadi. Semakin ingat kamu berarti semakin jauh jarakmu dengan dia. Sahabat pahami ya. Maka tadi Pak Guru saya mengatakan Abah Anom bahwa di penghujung perjalanan ingat itu adalah lupa. Tadi semua. Kalau sudah lupa tidak lagi kata mengapa. Maka kata Abah, perjalanan ruhani itu di penghujungnya adalah pada saat kamu sudah tidak lagi bertanya. Tuh. Kalau masih bertanya kan kamu masih bertanya. Bagaimana Bah? Itu tandanya kamu masih di jalan. Sama kamu misalnya mau menuju sebuah tujuan, kamu bertanya, oh tempat itu di mana ya? Apakah saya sudah sampai belum ya ke tempat itu? Nah itu kamu belum sampai berarti kan. Makanya kata Abah, sahabat, cirinya adalah hatimu nanti sudah akan firm tadi semua. Kamu tidak akan lagi ragu la raiba fihi hudalil muttaqin dalam segala persoalan tadi semua. Walaupun ada hadis berapapun jumlahnya, berapa ayat jumlahnya, tapi hatimu tidak membenarkan di hatimu, maka dalil itu tidak akan berpengaruh kepada dirimu. Karena kamu lebih percaya pada perasaanmu daripada dalil tadi. Maaf ya sahabat ya. Disitulah juga kamu akan mengetahui, oh ini hadis palsu, oh ini palsu, ini palsu, ini palsu. Pada saat engkau sudah terang hatimu dari semua ya. Kamu tidak akan terjebak dengan ibadah-ibadah ritual yang palsu. Yang kemudian dalilnya dibuat oleh orang-orang yang tidak jelas. Tadi semua. Ingat, kita ini beragama sudah 1500 tahun. Hampir 1400 tahun lebih sejak Nabi. Bayangkan oleh Anda. Bagaimana pesan berantai selama 1400 tahun itu beloknya. Nah itu ya. Nah disinilah sesungguhnya kalau seandainya kamu tidak memiliki pandangan basyirah. Maka kamu akan selalu tertipu dengan judul hadis ahsan, hadis ini. Dari mana tahu kamu kebenarannya hadis itu? Kecuali adalah sebelum kamu menjadi Muhammad. Ingat itu. Hanya Muhammad yang tahu kalamnya sendiri. Tuh. Hanya Allah yang tahu firmannya sendiri. Disitulah kita harus mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal Allah. Kenalilah diri batinmu adalah Allah, diri dohirmu Muhammad. Untuk apa? Supaya engkau mengerti setiap ayat dalam Al-Quran kamu akan faham. Karena kamu sudah menjadi Yasin. Kamu sudah jadi Yasin. Kalau kamu sudah jadi Yasin berarti kamu sudah jadi Wal Quranil Hakim. Tuh. Jadi Al-Quran yang penuh hikmah. Tadi Wal Quranil Hakim. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan. Kamu tidak butuh tafsir dari siapapun. Maaf ya sahabat. Ini yang hari ini manusia masih tertipu, masih membaca kata orang semuanya. Jadi, kata orang bari pinjaman mata dari kehidupan 1000 tahun yang lalu. Coba kamu bayangkan. Inilah hari ini. Karena kamu tidak mau berjalan dengan dan membuktikan imanmu sendiri. Tapi percaya kepada hanya taklid buta kepada orang. Ingat sahabat, taklid itu haram sebetulnya. Sebelum kamu membuktikan tadi semua, apalagi berkaitan bab syahadat. Bagaimana mungkin kau akan pinjam mata kepada Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah itu, ataukah pinjam mata daripada imam mujtahid itu? Dari mana? Dari semua ya. Bagaimana kalau seandainya
kalam mereka itu dibohongi. Bagaimana kalau seandainya kalam mereka itu adalah dipalsukan? Nah inilah hari ini Abah Syed itu membuktikan semuanya banyak kepalsuan setelah engkau menemukan siapa dirimu, sahabat. Ya, maka disitulah sesungguhnya kenapa Allah suruh membaca kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang akan mengajarimu. Jadi kalau seandainya menyangkut masalah tafsir, kata Abah juga Allah akan mengajarkan adalah setiap huruf yang ada pada diri, karena kau sudah menjadi kaf ha ya ain sad. Kau sudah menjadi Yasin itu sendiri. Kau sudah menjadikan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu tidak terjebak lagi dengan kamakola, kila dan lain sebagainya. Jelas nampak segalanya ada di mata batinmu. Maka sebagai Mas Rofik ya, yang dari Lampung yang pindah ke Jawa Timur, yang akhirnya tukang arit, yang apal Al-Quran, itulah yang kata Abah. Sesungguhnya Al-Quran sudah ada pada dadamu dari semua. Pada saat ruh ditiupkan, nafahtu fihi min ruhi, itu bersama Al-Quran 30 juz sebetulnya. Itulah kata Abah juga kenapa Al-Quran itu memiliki dua konsep turun, adalah nazzala dan anzala. Ya, maka di Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dari semua. Karena di Ramadan ini ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada anzala dari semua. Yang mana anzala itu adalah turunnya adalah secara sekaligus dari semua ya sahabat. Jadi kata anjala itu adalah tadi kemarin kata Abah juga adalah wajannya af'ala yuf'ilu if'alan, tadi semua adalah anzala yunzilu inzalan, adalah semua adalah secara tanfid adalah sekaligus tadi. Maka turun pada bulan Ramadan sekali pada dadamu tadi. Pada saat dadamu dibelah, maka ternyata sudah ada 30 juz pada dadamu itu. Jangan aneh ya. Sahabat semua ya, dari yang Abah mendapatkan laporan dari teman-teman ya semua ya, Abah sudah mendengar dari lebih dari belasan orang, bah saya kok tiba-tiba hafal Al-Quran. Nah iyalah, Al-Quran itu ada pada dirimu kok. Maka kenapa Allah nyuruhnya Iqra kitabaka kafa binafsika, bacalah Quran yang ada pada dirimu. Itulah kenapa manusia yang sampai pada pencerahan disebut Yasin tadi semua ya. Itulah Musa sampai kepada Bukit Tur Shin, puncak Shin adalah pada saat dia sudah sampai Watin, Wazaitun, Waturi Shin, Watur Shin, Bukit Tur Shin, Wahadal Baladil Amin, Wahadal Baladil Amin. Makanya adalah Hadal Baladil Amin, inilah kota yang membuat kamu bahagia. Inilah Baladil Amin, inilah kota al-balad yang sesungguhnya semuanya ya sahabat. Maka disinilah letaknya tadi semua. Maka ya Mas Rofik ya, yang jadi Mas Rofik itu adalah fenomena Mas Rofik tadi semua. Nah, dari Mas Rofik Mbak Intan yang juga sama juga melaporkan, saya juga kok tiba-tiba hafal Al-Quran. Karena memang begitulah dari dulu para sahabat radhiyallahu anhu, sahabat nggak ada yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sama sebetulnya. Tadi semua hanya kapan kamu dibukakan tadi semua ya. Tetapi pada saat kamu tidak dibukakan, kamu menghafalkan dari luar ke dalam, nah itulah yang menjadi bahaya Al-Quran. Maka Al-Quran, orang menghafalkan Quran dari luar ke kepalamu, bukan di dalam rasamu, itulah yang bahaya. Maka tidak sedikit hari ini adalah bermasalah kasus-kasus penghafal Al-Quran, tahfidz Quran dan lain sebagainya. Maaf sahabat, harus dipahami. Karena Al-Quran itu panas sahabat. Ya, dikisahkan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat Nabi setelah perang Wada, setelah haji Wada, itu Ali bin Abi Thalib sampai pucat. Dikisahkan ada satu kaul mengatakan itu Ali, satu kaul lagi mengatakan Abu Hurairah dari semua ya. Kemudian pada saat disamperi oleh Abu Bakar, apa Ali, kenapa engkau pucat gitu? Apa yang menjadikan barusan katanya? Rasulullah SAW berbisik kepadaku, ketahuilah bahwa yang pertama masuk neraka jahanam itu adalah penghafal Al-Quran. Pahami ya sahabat. Tapi itu harus butuh penjelasan tadi semua ya.
Makanya disinilah marilah kita tadi semua ya. Sebenarnya Al-Quran itu juga sama. Makanya kenapa? Emang kamu pikir Nabi Muhammad itu dibawain Jibril dari mana Quran itu? Apakah Jibril itu datang dari depannya Muhammad? Dari semua. Atau dari luarnya Muhammad? Coba kamu pikir pakai tauhid. Kalau Jibril itu datang dari luarnya Muhammad, berarti Allah yang utusnya di luar Muhammad. Itu mustahil. Semua. Berarti kalau seandainya Tuhan yang mengutus Jibril membawa Quran pada Muhammad di luar Muhammad, berarti kalau begitu Allah itu punya jihad, bisa ditunjuk oleh kamu. Nah itulah, maka kenapa tauhid salah satu adalah makulat yang tidak boleh kepada Allah itu tidak bisa ditunjuk. Karena pada dasarnya pada saat kamu tunjuk, syiriklah kamu itu sesungguhnya. Nah inilah yang harus dipahami ya. Jadi itu ya Mas Rafiq, jadi bahasanya adalah jadi beda antara nazala dan anzala tadi semua. Kalau nazala wajannya adalah nazala yunjilu tanzilan, itu adalah ala fa'ala yafailu tab'ilan, adalah maka turunnya secara tadrij. Tetapi kalau anjala ada turunnya secara adalah secara tanfid, secara bertahap sekaligus ya. Jadi jangan aneh ya buat Mbak Intan, buat semua, dan kalau bagi Abah nggak aneh tadi semua. Maka kamu bisa dengar Abah. Walaupun barangkali bacaan Quran Abah nggak fasih, nggak apa-apa. Tapi karena itu kan kalau fasih itu butuh latihan, beda lagi. Tapi firmannya ada di dadamu. Maka kayaknya bagi Abah itu setiap Abah mau ngomong apapun, Quran itu muncul sendiri kok sebenarnya. Ya kamu saksikan saja. Kayaknya itu semua, bahkan isi itu yang 6.600 itu walaupun diacak-acak kayaknya Abah tahu gitu, mana duluan harusnya, mana duluan gitu loh. Gitu. Itu ya. Jadi konseptualnya, kemudian konstruksi daripada Al-Qur'an itu kamu akan paham tadi semua. Karena dia tentang tubuhmu, dia tentang badanmu tadi semua ya. Maka itulah kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasibah. Tadi semua ya, sahabat. Maka orang yang sudah sampai pada martabat Yasin, maka oleh Allah sebut wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin tadi semua ya. Wal Qur'an itu Quran ya. Karena Quran dibagi ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Majid apa? Apapun yang kau buat, lakukan. Apa yang kau buat adalah Al-Quranul Majid semuanya. Apapun, tapak dari Al-Quranul Majid. Adapun Al-Quranul Majid adalah karena ada tanganmu, Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim karena ada matamu, Al-Quranul Hakim. Sementara Al-Quranul Hakim kamu bisa membuat sesuatu dengan tanganmu yang menjadi Al-Quranul Majid karena tanganmu Al-Quranul Karim, maka sebenarnya karena ada mata Al-Quranul Hakim. Tuh, maka Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tetapi matamu bisa menyuruh tangan berbuat sesuatu apapun menjadi khairun nas anfa'um linnas. Maka sesungguhnya karena Al-Quranul Azim hidupmu, sahabat. Pada sebetulnya Allah sedang mengingatkan sebenar-benarnya Al-Quran itu adalah hidup tadi semua. Yang hidup di semua. Karena kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Kalau pohon itu nggak hidup nggak ada kisah. Kalau gedung itu dibangun oleh yang hidup, kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Nah inilah pahami ya. Nah itu sahabat ya, barangkali sebagai prolog saja dari Abah, kita akan masuk dalam hikmah hikam. Nah di hikmah ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada perjalanan tadi, tetapi kemudian dia masih bertanya banyak hal yang dia masih ragu tadi semua. Nggak apa-apa, terus berjalan. Karena hidup ini tentang safar, hidup ini adalah, maka kenapa Allah bicara begitu panjang di dalam surat tentang saum tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu Allah bicara tuh perjalanan tuh. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu kan begitu. Orang juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fabayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Baru yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada dan selanjutnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi panjang kisah tentang disuruh imsak itu di penghujungnya kita memang disuruh untuk sadar. Tuh. Makanya Nabi Muhammad itu di perjalanannya di penghujungnya adalah sadar. Tuh. Kenapa sadar? Karena memang waktu kita lahir tidak sadar. Pahami? Kita dari ultrasonur ke sonur ke infrasonur. Dari kesadaran ruh pindah kesadaran jasad. Dari hidup pada kesadaran ruh pindahlah kesadaran tidur. Jadi ini ada dua bagian dalam tubuh kita. Ada yang hidup ruh kita, ada yang mati jasad kita. Itu. Maka pada saat kendali pada yang jasad, maka disinilah manusia berarti dikendalikan syahwatnya, nafsunya pada saat pada jasad. Maka disitulah wa nafsi wa man sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung tadi semua. Nah, bagaimana tubuhmu sebagai Muhammad sekarang yang sedang berjalan? Nah, kayak sadari bahwa sesungguhnya yang berjalan ini adalah Muhammad. Jadikan dirimu Muhammad. Maka dalam segala kegiatan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tuh sama. Ada tapak sujud. Kenapa Muhammad itu ada tapak sujud? Karena dia menyadari siapa dirinya dari awal. Dia kenal dirinya. Dia kenal tentang siapa dirinya. Muhammad itu. Mengenali, menyadari tadi semua. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal jana khalaqnahu min qabli min naris samum. Wa id qala lil malaikati inni khaliqum basarun min salsalin min hama'in masnun. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. Sahabat. Tahu tuh. Apa juga disuruh baca Quran aja dari dalam tadi suruh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin. Ibadah sampai si hambaku itu dalam ibadahnya itu hilang dirinya. Tadi. Kenapa dia bisa hilang dirinya? Karena dia sudah khusyuk. Bagaimana sudah khusyuk? Karena sudah dibelah dadanya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum
fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu semuanya tuh kayaknya begitu satu ayat ini dia nyuruh baca ke sono. Ini dia nyuruh baca ke sono. Ini semuanya hanya tentang sesungguhnya, maka itulah yang tadi. Jadi kalau kita itu kalau seandainya kita ngerti sebenarnya aneh bin ajaib sahabat pada diri kita ini, kita tuh jadi ngerti Quran itu kemana larinya setelah firman ini. Gitu. Disinilah siapa Mas Rofik dan juga Mbak Intan dari semua. Jadi kalau panjenengan nanti tiba-tiba jangan usah baca Quran, tutup aja Qurannya, nanti biarkan kamu bicara sendiri dengan bahasa Quran itu. Jadi ya memang sebenarnya kalaupun dibaca secara lisan, ya lisannya ya tentu barangkali kepasihan itu harus dilatih ya sahabat. Tapi makna Qurannya kamu faham, ya makna Qurannya kamu akan faham, ya. Itu saja barangkali nanti, bahkan nanti kamu akan makin aneh gitu kan dari semua. Nah, di hikmah ini Abah yang ngasih tahu jangan pernah merasa sampai. Ini Abah sengaja prolognya panjang karena banyak sahabat-sahabat yang sudah merasa sampai. Setiap yang merasa sampai itu adalah belum sampai. Maka di dalam hikmah ini dijelaskan oleh Syatoilah ada tentang ma'arodda himmatu syarikin an adalah antakifa indama kusifalaha illa wanadathu, adalah dikatakan khawatib, ada khawatib, ada bisikan, ada al khawatibul haqiqati, ya tadi semua adalah jadi alladzi tatlubu amamak tadi wala tabarrojat adalah dawahirul adalah mukawwanati illa wanadathu haqa'iquha tadi semua, ya innama nahnu fitnatun fala takfur tadi semua, kami hanyalah ujian maka janganlah apanya kau kufur tadi semua. Tatkala semangat seorang salik berhenti ketika sebagai rahasia gaib. Nah tadi kalau barangkali Mbak Mas Rofik dan Mbak Intan menemukan rahasia-rahasia gaib atau siapa ibu yang disolok itu menyaksikan manusia yang sudah berubah bentuk, nggak usah, jangan ibu merasa bahwa itu adalah, hati-hati merasa bahwa jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti khawatir, nanti Abah, nanti ibu akan nanti menjadi fitnah. Akan baca orang kepalanya satu persatu. Dan itu pernah Abah alami 15 tahun yang lalu. Abah suka kaget pada saat ada tamu datang ke rumah, kok lidahnya keluar ular gitu kan tadi semua. Itu jangan kaget sahabat. Jadi 25 tahun yang lalu pertama kali Abah menyaksikan tadi semua adalah banyak hal tadi semua, ya. Nah inilah barangkali kalau menurut Abah, dan setelah itu ditamperkan, jangan dulu ngomong tadi semua. Abah pun 10 tahun diam tadi semua, ya. Jadi jangan melatah menyampaikan apa yang hal yang goib yang nampak dari mata batin. Tidak semua hal yang ada dalam mata batin boleh disampaikan kecuali engkau sudah diutus untuk menyampaikan berita itu kepada manusia tadi semua, ya. Jadi Mas Rofik, Mbak Intan, jadi hikmah ini mengingatkan kepada kita siapapun seorang salik pejalan. Yang pertama yang Abah rasakan sama dengan yang panjenengan, tiba-tiba dalam merasa kok kayaknya Al-Quran ini hafal tanpa dihafalkan tadi semua, ya. Tadi semua gitu. Bahkan demikian pula kita akan ngerti, oh ini hadis palsu. Hati itu ngomong palsu gitu kan tadi semua, ya. Karena sedikit pun berbeda dengan Al-Quran saja hadis itu pasti kita akan katakan palsu gitu kan tadi semua. Sedikit pun berbenturan dengan Quran palsu gitu kan tadi semua, ya. Dan ternyata memang 90% banyak yang palsu tadi semua, ya. Nah ini ya sahabat tadi semua. Nah kemudian hikmah ini hanya itu saja. Tidak usah terlalu panjang Abah membahasnya. Yang intinya adalah ada dalam perjalanan ketika seorang salik ingin berhenti ketika sebagai rahasia gaib tersingkap. Maka baginya suara-suara hakikat menyeru. Itu yang disebutkan apa namanya khawatib tadi semua.
atau hatib. Hawatib adalah al-haki, adalah bisikan pada hati. Maka Abah sudah ajarkan 6 bisikan. Ada bisikan pada dirimu, ada bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan jin, bisikan iblis, bisikan Allah, bisikan malaikat. Semua ya. Itu kamu akan tahu nanti bedanya dari semua ya. Jadi pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, hati-hati. Bisikan yang menyuruhmu bertentangan dengan syariat, maka itu hati-hati. Berarti dia adalah sedang membelokkanmu. Sudah pernah terjadi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, terjadi kepada bahkan Nabi Muhammad, bahkan banyak yang terjadi sahabat, bisikan semacam itu. Tetapi yang harus kalian pahami juga, nah inilah makanya Abah kepada teman-teman yang masih syariat mutlak, jangan suka menyalahkan orang yang sudah hakikatnya tinggi ya tadi semua ya. Karena apa yang kamu belum lihat, dia sudah lihat gitu kan tadi semua ya. Dan kadang-kadang sementara kamu berpegang kata dalil, sementara dia bukan lagi dalil tapi kenyataan tadi semua ya. Maka disinilah barangkali, dan juga Abah meminta kepada teman-teman, karena terkadang kalam Abah ini adalah bukan Abah. Kalian saksikan saja lagi live. Terkadang siapa yang sedang bicara itu. Terkadang ya tadi siapa. Bisa Tuan Syekh Abdul Qadir gitu. Bisa Imam Ghazali, bisa siapa saja gitu kan. Dari bisa saya Arsyad Banjari, bisa Tok Kenali, bisa siapa saja dari semuanya. Ya, bisa saya Siti Jenar dari semua ya. Dan kamu harus mengerti, atau bisa adalah Sabdo Palon tadi semua gitu. Siapa Sabdo Palon? Orang kadang Abah suka heran, kok benci Sabdo Palon? Sabdo Palon itu Nabi Sis, kamu ngerti nggak? Sabdo Palon itu anak Adam, Nabi Sis. Kalau kamu dengarnya itu dia Nabi Sis, Sabdo Palon itu. Sama seperti Sang Buddha Gotama. Siapa Sang Buddha Gotama itu? Nabi Zulkifli. Kadang-kadang orang Islam ini tahu nama, benci aja duluan tadi semua, tapi nggak ngerti sejarahnya tadi semua. Ya, coba kalau makanya disinilah kata Abah, betulnya kamu terbuka supaya kamu bisa berkomunikasi dengan alam mereka. Maka hati-hati buat teman-teman juga yang banyak sekarang menyiarkan Abah, hati-hati. Kadang-kadang kalam Abah itu adalah di luar kendali Abah sendiri, sahabat. Ya, kamu bisa saksikan Abah. Pada saat dia marah, menurut kamu siapa dia yang marah itu? Pada saat dia menangis, siapa yang menangis itu? Pada saat dia lembut, siapa yang lembut itu? Pada saat dia kasar, siapa yang kasar itu? Coba kamu pahami. Ya, hanya teman-teman Abah yang sudah kasar lagi, yang sudah melihatnya. Dari semua. Ya, itu semua. Ya, inilah susahnya. Nah ini, maka disinilah kita harus bijaksana buat teman-teman yang belum mampu melihat. Udahlah tadi semua ya. Toh hidup ini tentang masing-masing. Dan Abah selalu mengajak kepada semuanya, marilah ada kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik kepada kita semua ya. Nah itu ya, kita lanjutkan. Adalah hikmah ke-21 saja. Karena hikmah tadi sebetulnya tidak terlalu banyak ininya. Cukup bagi kamu adalah pada saat kamu ada bisikan-bisikan pada hatimu, kamu itu udah nyampe, nggak usah ngapa-ngapain lagi, hati-hati. Atau kamu meninggalkan sesuatu adalah syariat yang seharusnya dikerjakan, kan di Quran itu ada ayat-ayat perintah, ada amar, ada nahi, ada larangan, ada perintah, ada berita dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati ya, karena ada 6 pembisik pada dada kamu itu, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah kalau kamu sudah selesai, kamu sudah tidak usah lagi takut tadi semua ya. Karena tidak akan ada lagi pembisik pada dirimu setelah engkau mukhlas. Tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Udah bebas kamu dari bisikan siapapun, dari apapun ya. Nah, ini mah di hikmah yang ke-21 ini ada tolabuka minhu adalah ittihamun lah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Iya. Nanti kalau kamu sudah mengerti, kamu tidak akan lagi minta, maka cukup minta kamu dengan menekuk lidah. Kata Abah, daripada ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah Rabbi ya syirli rizki Rabb.
Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni misalnya gitu. Dalam doa digunakan doa sholat untuk doa untuk kamu. Cukup sebetulnya kamu diam dengan Allah itu. Ya, kalau kamu mau mengerti. Karena sesungguhnya adalah doa itu da'aya da'u dari semua. Inilah tentang bagaimana kamu mengaktifkan dirimu dengan mematikan diri dohirmu tadi sahabat ya. Baik secara tohirin, ta'ibun tadi semua maka sebut tobat. Tingkat orang tobat itu bisa adalah al-inabah, kembali semuanya tadi semua. Aku 4, aku 3, aku 2, kembalikan semuanya. Atau sebagian ta'ib tadi semua. Ya sudah boleh juga lah tadi semua ya. Jadi ibaratkan hutang, kamu kembalikan aslama seluruhnya atau kamu cicil dari semua. Ya. Nah, ini ya, makanya tadi doa yang paling yang sudah Abah buktikan adalah kenapa kita harus mandi tobat dan boleh dilakukan permintaan pada saat mandi tobat atau bacakan pada air. Jadi intinya adalah doa itu adalah bagaimana membuat tubuhmu adalah menjadi sumber energi dari semua. Karena kamu harus ngerti rozik dan marzuk. Kamu tuh marzuk, tapi gimana tersambung si marzuk yang nerima rezeki kepada pemberi rezeki adalah rozik. Tapi rozik adalah kamu, marzuk juga kamu gitu loh. Allah te Muhammad, Muhammad te Allah gitu. Diri dohirmu adalah Muhammad, diri batinmu Allah. Tapi diri dohirmu adalah sifat, sementara sifat tiada lain daripada zat. Diri dohirmu adalah gula, tapi gula itu adalah manis tuh. Sebenarnya diri dohirmu adalah sebenarnya diri batinmu. Nah itulah maka tadi. Sebenarnya adalah benang teh kapas tuh. Nah itu tadi semua. Jadi, nah sekarang bagaimana doa itu? Bagaimana si kapas yang sudah menjadi benang atau Allah dan Muhammad sudah menjadi satu tadi esa tadi semua, maka diam. Karena kalau yang masih ngomong si Adam, maka doa si Adam nggak bakal didengar tadi semua ya. Karena si Adam itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwa al'ana ma'alahikan. Semua ya. Ini pahami ya, maka disitulah konsep tauhid yang harus matang dari semua ya. Makanya tolabuka minhu ittihamun lah, kau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Bagaimana kau nggak menuduhnya sementara engkau nggak berpisah antara abid dengan ma'bud? Mana ada abid ma'bud tanpa abid dari semua. Tuh coba kamu pikirkan ya. Di sinilah sejak awal pun adalah bagaimana antara Adam, Muhammad, Allah, antara kopi kok, gula dan manis itu harus kerjasama satu asa, gitu kan tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu satu tadi semua. Ya, kalau nggak begitu berarti ya bagaimana? Inilah berkaitannya dengan nanti sholat, zikir, doa. Maka tadi as-sholat lidzikri, tapi as-sholat ad-du'a tadi semua. Sholat ya doa, sholat ya dzikir. Ya karena memang sebenarnya al-abid wal ma'bud wahid tadi semuanya, tadi semua. Kayak gula dan manis wahid tuh. Berarti kalau begitu yang minta itu siapa? Si gula kepada si manis. Tapi sebenarnya si gula kan manis, si manis itu sebenarnya. Sebenarnya si dohir itu si batin, sebenarnya si si akhir itu si awal, kan gitu sebenarnya. Makanya kalau kamu meminta pada Allah, Allah yang di mana? Nah inilah. Maka Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak hadir. Hadir itu tadi. Hudur, tersambung, terkoneksi. Tadi semua. Ya. Nah itu yang harus dipahami tadi semua. Maka baik sholat maupun doa maupun zikir. Maka itulah kenapa. Ya Muhammad. La yadkurullah ilallah tuh. Hei Muhammad, tiada yang ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka tadi, bagaimana hubungan antara si zikir dan si madkur? Yang mengingat, yang diingat. Sama kayak gula dan manis. Kalau kamu pikirkan gula dan manis. Bagaimana si gula itu mau ingat kepada Tuhan? Yaitu si manis. Sementara si manis ada dirinya. Ayo, coba. Berarti disinilah keberadaannya sebetulnya yang disebut dengan doa itu adalah tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu, matikan si Adam, pengakuan si kopiko. Nah itu makanya Syaitan katakan tolabuka minhu ittihamun lah, engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Iya. Coba minta kepada siapa coba? Tadi semua minta kepada Tuhan yang di mana? Yang berpisah darimu? Mustahil. Tadi bagaimana meminta pada Tuhan yang berpisah dari diri? Tapi kamu bukan Tuhan juga.
Ayo. Nah disinilah yang dikatakan dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kamu. Dia itu adalah kamu itu dia, tapi dia bukan kamu. Nah itu paham itu, coba pahaminya gimana. Tadi gula itu, itu kata Abah juga. Nah disinilah makanya harus melatih tahali, tajali itu di sini sesungguhnya. Ya kalau begitu sholatmu nggak ada gunanya, dikirmu juga nggak ada gunanya. Itulah yang selalu kata Allah, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan. Kenapa sia-sia? Dijawab lagi oleh Allah tadi. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, karena manusia itu ibadahnya di pinggir. Tuh. Si Adam, si kulit duren gitu loh tadi. Sementara kamu nggak lebur pada Muhammad dan Allah tadi semua. Merasa si kopiko yang dikir, si tahajud, yang kopiko, yang tahajud si kopiko, yang tadarus si kopiko. Padahal si kopiko itu tidak ada. Yang harusnya tadarus itu tadi si gula dan si manis. Yeah. Muhammad dan Allah tadi semua. Ini kalau dari konsep hakikat. Tapi kalau nggak hakikat, memang harus hakikat. Apa yang bukan hakikat? Semuanya hakikat itu tujuan tadi semua ya. Maka disinilah saya tolabu kami nu itihamunlah, engkau meminta kepadanya, menuduhnya. Gimana nggak menuduhnya? Minta, coba kamu. Tiba-tiba gula minta gitu. Tadi kamu minta, padahal kamu itu ya dia gitu loh. Coba ayo, nuduh nggak? Nah disinilah konsep ini yang harus dipahami. Ya, halus tipis disinilah tadi semua, dan semua itu dah. Kalau tidak begitu, syirik lah semuanya. Tadi semua. Padahal kalau sudah syirik, apa yang bisa kamu jual pada saat syirik? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Tadi semua sahabat ya. Coba ya. Kalau enggak kamu ngejajalnya ya kamu tidak akan mengerti tadi semua ya. Jadi wartolabu kalahu adalah al-ghaibatun minka anhu. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadapnya. Coba bagaimana engkau akan mencarinya? Akan mencari tadi. Makanya tadi yang mencari, yang dicari. Kamu selama mencari dia tidak akan ketemu. Karena kamulah yang mencari itu. Nah di sini kamu harus paham lagi. Bagaimana supaya tidak ittihad, tidak khulul, tidak dari semua. Ya. Disinilah maka konsep kepada kita itu adalah mematikan diri. Dan itulah yang dikatakan Nabi an-nasuniamu. Nah itu maksudnya. Hei si kopiko itu tidur. Waidamatu, ketika dia hilang pengakuan kopikonya, barulah dia bangun. Oh ternyata aku adalah gula dan manis gitu kan tadi. Oh yang sholat itu si gula toh ya, nyembah si manis, si sifat, nyembah si jat toh. Oh yang dikir tadi itu bukan aku toh, kata si kopiko. Ternyata yang dikir tadi itu ternyata si gula. Dan, oh yang bersahadat tadi itu ternyata bukan si kopiko. Ternyata si gula menyaksikan si manis menjawab. Aku bersaksi kata si gula pada kopiko, tiada yang nyata pada diriku kecuali manis. Si manis menjawab, asyhadu anna wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi sebenarnya engkau wahai gula utusanku pada si kopiko gitu loh. Coba Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan tadi semua ya. Muhammad yang menyembah, Allah yang disembah. Muhammad yang meminta, Allah yang mengabulkan. Tapi Allah dan Muhammad satu pada dirimu. Coba tadi semua. Maka ini saya mengatakan, tolabu kaminhu ittahamunlah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Wa tolabu kalahu ghaibatun min ka'anhu. Berarti engkau mencarinya menunjukkan kegaib. Bagaimana engkau mencarinya? Itulah Syahrsad Banjari. 20 tahun aku ke Hijaz cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Tapi begitu ketemu, aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Muhammad. Maksud kampungnya bukan Sambas Kalimantan, ini kampungnya nih. Gitu. Begitu Yusuf dia menyadari sebenarnya dia sedang di penjara. Oh ternyata penjara itu tubuhnya. Barulah dia sadar. Oh gitu. Tadi semua. Ya, sahabat, itulah yang 20 tahun aku mencari Allah dan Muhammad, kata Syahrsad Banjari nggak ketemu. Ternyata begitu pulang kepada kampungku, pada diriku dari semua. Ya, kata Ashabul Kahfi juga sama, terkurung dia di dalam gua.
20 tahun aku terkurung di dalam gua. Ternyata gitu. Sebenarnya guanya ternyata badanku. Itulah maka dikatakan ad-dunya bahrul amik, dunia itu lautan yang dalam. Tuh. Maka tubuhmu inilah sebetulnya jiwamu lah Nuh, tubuhmu adalah perahunya. Gitu. Maka sesungguhnya ayo kamu tunggangilah. Kamu menunggangi tubuh ini. Malah bukan tubuhnya kau masukin air, tenggelamlah kamu. Karena ad-dunya bahrul amik. Ingat, dunia ini adalah lautan yang dalam. Tuh. Akhirnya Nuhnya tenggelam nanti jadi Kan'an. Nah, Kan'an itu contoh adalah tadi. Sementara Nuh adalah jiwamu gitu loh. Pahami ya sahabat secara hakikatnya juga tentang Kan'an dan Nuh dan perahunya gitu kan dari semua. Dan juga sama Musa, waktu Musa tetap ngotot, ya Allah Rabbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Apa kata Allah? Lantaroni itu. Allah menggunakan kata lan, bukan lam, bukan la. Lan itu tidak akan pernah. Jadi selama kamu ada, selama kamu kopiko, gitu loh, lantaroni itu. Si manis ngomong tuh kepada si Sugus, kepada si kopiko, lantaroni. Selama kamu ada, hei Sugus, hei Kopiko, gitu. Hei Adam, selama kamu yang ada, aku tidak ada, gitu loh. Lantaroni, tidak akan pernah. Tuh. Lan itu tidak akan pernah. Bukan tidak pernah, tapi tidak akan pernah selama kamu ada. Maka apa kata Allah? Pada saat Musa berkata, Robbi arini andur ilaika. Keluarlah kamu dari lembah Muqaddas itu. Ini lembah Muqaddas itu. Hari semua. Inilah lembah Muqaddas itu, lantaroni. Lembah Muqaddas itu, ya. Lepaskan dua terompahmu tuh kepada kiri dan kanan, kepada Ya'juj wa Ma'juj, kepada salah dan benar. Nah, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Karena selama di tubuhmu kamu akan selalu kepada benar dan salah. Selama kamu pada benar dan salah, itulah kamu tidak akan pernah. Karena itu sifat Adam tadi semua ya. Maka hikmah ini sebetulnya adalah sangat tauhid hikmah ini. Sahabat dikatakan, wa talabuka ghaibatun minka anhu, engkau mencarinya menunjukkan kegaiban mutadabnya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu kepadamu. Coba bayangkan, kamu sama zat pemilik rezeki, zat kamu itu marzuk, Allah rozik. Tiba-tiba kamu minta sama orang itu, Pak, minta tolong dong Pak, minta tolong dong Pak. Coba, kata dia, tahu malu kamu itu. Itu tadi kata Abah, orang abring-abringan bawa obor cari api. Mas kemana Mas? Cari api. Yang kamu bawa apa? Obor. Nah itu kayak gitu tuh, sahabat. Maka disinilah sungguh memalukan sekarang Islam ini. Bahkan kiai, oh Allahumma gfir lana. Kiai koplok. Kalau gitu doanya, ya Rob. Gua lempar pakai asbak. Kayak begitu. Aduh, rusak. Kiainya kayak begitu. Gimana umatnya? Coba bayangkan. Pantas pejet. Negeri kita ini semua. Tadi semua. Maka watolabuka lahu ghaibatun min kanhu watolabuka li ghairi likillati hayaika minhu. Coba kamu bersama Prabowo lah, anggaplah itu sama Prabowo. Jangankan kamu bahkan marzuk dan rozik satu. Tadi semua. Zikir madkur satu, abid ma'bud satu. Ya. Tiba-tiba kamu jalan sama Prabowo aja misalnya. Atau raja kamu. Ada orang, Pak minta tolong dong Pak. Padahal kamu sedang lagi jalan sama Prabowo. Apa kata Prabowo? Kurang ajar kamu ini. Kamu nggak tahu jalan sama siapa kamu. Gitu. Inilah hari ini orang. Punya masalah dikit. Ingat orang lain aja dijauhi seberang sana. Inilah kerusakan Islam hari ini. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Inilah persoalan. Semuanya. Betapa dekatnya Tuhan dengan dirimu sampai kamu tidak sadari. Inilah hikmah ini adalah menempeleng siapapun yang selalu mencari pertolongan keluar dari dirinya. Ya.
Maka dikatakan adalah dikatakan wa talabuka li ghairi likillati hayyaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu, dan engkau mencari kepada selainnya karena engkau jauh darinya prasangkamu itu. Coba hari ini aja, mana Nabi Muhammad yang Mi'raj ke langit ke-7, jauh banget itu Muhammad. Allahu Akbar. Kamu masih percaya pada Rasul yang perginya kepada Allahnya jauh begitu? Padahal Tuhan yang mengatakan kepada dirimu saja, mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maha dekat. Tadi antara si rojik dan si marjuk kamu bisa pisah, antara benang dan kapas kamu nggak bisa pisahkan. Antara kopiko tadi semua, antara kopiko, gula dan manis, bagaimana kamu memisahkan kopiko, gula dan manis? Sedekat itu. Coba. Maka Abah sudah ajarkan banyak kan, cuma tadi karena kalau banyak yang sudah tadi semua, karena kebanyakan sih tidak mau dari semua ya. Inilah ya sahabat-sahabat, kalau kamu masih terjebak di situ kamu tidak akan bisa. Bagaimana mau dipisah asbak kayu dan kayu, coba ayo. Bagaimana mau dipisah antara tisu dan apa tisu dibuatnya tadi semuanya? Bagaimana mau dipisah antara pagar besi dengan besi? Bagaimana bisa pisah Allah dan Muhammad? Bagaimana mau dipisah? Ini adalah baju dari kain dari benang, benang dari kapas. Bagaimana mau pisahkan kapas pada baju ini? Sementara baju ini adalah af'al si kapas. Coba pikirkan dari semua. Ya, karena tadi kita ini Islam sudah dibelokkan jauh dari semua. Oh, Nabi Muhammad ke langit ke-7. Coba, Allahu Akbar. Kamu sudah melabrak 8 ayat dalam Al-Quran pada saat kau berpikir begitu. Maka manusia Islam ini sekarang sudah murtad, kufur, kafir pada saat mengatakan Nabi Muhammad pergi ke langit. Coba. Padahal kamu ngaji Kifayatul Awam. Apa kata Kifayatul Awam? Apa kata Tijan Ad-Darori? Apa kata Tijan Dasugumul Barohin? Allah itu tidak punya jihad. Dari semua ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di karena dialah. Kita semuanya ini ada pada Allah. Semuanya ada pada Muhammad. Ingat itu. Semuanya ada pada Muhammad. Dan Muhammad semuanya ada pada Allah. Tuh. Terus tadi semua. Inilah hikmah yang sesungguhnya nempeleng pada semua ya. Jadi kepada Allah itu tadi makanya adalah dengan la sautin la harbin. Tekuk lidahmu, rapatkan giginya. Maka Abah cukup saja di hikmah 21, yang penting prakteknya. Makanya kata Abah sebelum bangun dari tidur, kamu adalah, atau sebelum tidur tekuk lidahmu, kamu adalah ambil wudhu. Wudhunya cukup hakikat saja. Bagaimana wudhu hakikat? Kembalikan. Wudhu yang tidak batal dengan kentut. Wudhu yang tidak batal dengan sentuhan perempuan. Wudhu yang tidak batal dengan tidur. Enggak. Ya, adalah wudhu hakikat. Kembalikan hidup. La hayyun, la ilmun. Dengan sekali tekuk lidah, kau berwudhu sebetulnya. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun. Tapi dengan hati. Tekuk lidah. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mudin. Maka kau insya Allah setiap hari adalah akan suci dari hadas. Bahkan bukan hanya diri dohir. Kalau wudhu yang tadi cuci tangan hanya dohirnya. Tidak bisa mencuci najis dalam perutmu. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Itulah wudhu hakikat. Tadi semua. Setelah itu barulah kamu tekukan lidah, rapatkan gigi. Jadikan dirimu adalah Fatihah. Jadikan adalah juga adalah kolbumu, adalah jantungmu, adalah juga satu kali nafas dengan baca Al-Ikhlas. Yang ketiga serahkan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini sekali nafas di hati.